Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Revelina Anwar, biasa dipanggil Aurel. Saya mahasiswa akuntansi Universitas Negeri. Di video kali ini saya akan membahas tentang regresi sederhana. Apa sih itu regresi sederhana? Regresi sederhana adalah metode dalam analisis data untuk mengetahui berapa besar pengaruh antara variabel independen X dan dependen Y. Sebelum itu apa sih itu independen dan dependen? Independen adalah variabel yang akan mempengaruhi atau yang akan berubah-ubah. Kemudian dependen itu variabel yang akan kita pengaruhi. Contoh judulnya seperti ini. Pengaruh penerbitan sukuk terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK periode 2017 sampai dengan 2020, tahun 2022. Nah, mana sih variabel independen dan dependennya, Kak? Variabel independen itu yaitu pengaruh penerbitan sukuk. Kemudian yang akan kita pengaruhi itu terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Jadi apakah penerbitan sukuk ini akan pengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia? Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah penerbitan sukuk akan berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2017-2020? Tujuan penelitiannya untuk kita mengetahui pengaruh penerbitan sukuk terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020. Hipotesis penelitian. Sebelum itu apa sih itu hipotesis penelitian? Hipotesis penelitian adalah suatu masalah penelitian yang kebenarannya harus kita uji secara empiris. Itu berupa apa, Kak? Berupa pernyataan-pernyataan tentang keterkaitan antara variabel-variabel. Apakah mempunyai hubungan atau perbedaan? Seperti ini. Terdapat pengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK periode 2017 sampai dengan 2020. Ini kebenarannya harus kita uji karena kita tidak tahu apakah ini pengaruh atau berbeda. Jenis penelitian yang kami ambil yaitu jenis penelitian kuantitatif. Misalnya penelitiannya, apakah penerbitan sukuk X akan mempengaruhi profitabilitas Y? Variabel penelitian. Variabel bebas yaitu sukuk to equity ratio atau SER itu variabel X, kemudian variabel terikat return on equity atau ROE itu variabel Y. Sebelum itu apa sih variabel bebas dan variabel terikat itu? Variabel bebas adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya. Kemudian variabel Y, variabel yang tergantung pada variabel lainnya. Contoh yang kita mudah pahami saja, seperti pengaruh mandiri belajar terhadap nilai akhir. Nah, pengaruh mandiri belajar itu bisa kita ganti dengan kerja keras belajar terhadap nilai akhir. Jadi variabel X itu variabel yang bebas, tidak tergantung pada lainnya, kemudian variabel Y itu akan tergantung pada variabel X. Definisi operasional variabel. Variabel penerbitan obligasi atau X. Indikatornya SER sama dengan nilai outstanding sukuk dibagi dengan total ekuitas. Kemudian variabel profitabilitas atau Y. Indikatornya ROE atau sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi. Populasi dan sampel. Apa sih populasi dan sampel itu? Populasi memiliki artian yang kita sering dengar itu meneliti sekelompok jiwa atau individu yang di dalam suatu wilayah atau daerah. Kemudian kalau sampel itu wakilan atau sebagian-sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang akan kita populasi. Tidak mungkin 100 orang populasi yang kita akan teliti sebanyak itu, maka kita ambil sampel seperti kayak kriterianya orang yang pintar atau orang yang nilainya di atas 90-an. Itu sampelnya. Populasinya seperti ada 14 perbankan yang akan termasuk dalam daftar yang kita akan teliti seperti PT Bank Aceh, PT Bank NTB, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah,
Bank Syariah Indonesia, Bank Panin Dubai Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank Perkreditan Syariah, Bank Aladin Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Kemudian sampel yang kita ambil menggunakan teknik purposive sampling itu mengacu pada karakter sampel tertentu, yaitu yang pertama karakteristiknya perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah menerbitkan sukuk. Yang kedua memiliki sukuk yang beredar selama periode 2017 sampai dengan 2022. Maka sampel yang kita gunakan dari 14 populasi, yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah. Metode penelitian. Jenis atau sumber data. Sebelum kita masuk di jenis dan sumber data, adik-adik perlu ketahui, jenis dan sumber data itu terbagi atas dua, data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang kita kumpulkan sendiri tanpa perantara. Maksudnya itu seperti apa? Seperti kita melakukan penelitian, kita meneliti suatu permasalahan, kemudian kita menganalisisnya secara langsung. Entah itu kita mengamati secara objek, kita wawancara atau menyebarkan kuesioner, atau juga kita turun langsung untuk merasakan apa yang kita akan teliti. Seperti saya penasaran dengan kenapa sih naik turunnya harga pokok. Nah, kita penelitian, kita tanya langsung dengan menggunakan jenis wawancara, kita menyebarkan kuesioner, atau kita sendiri yang akan merasakan hal tersebut yang akan kita teliti. Seperti kita juga ikut jualan selama 1 tahun, kemudian kita akan merasakan kenapa harga pokok itu bisa naik atau turun. Kemudian data sekunder, data yang sudah ada, maksudnya itu seperti data apa? Data yang sudah ada di perusahaan-perusahaan. Seperti kita akan meneliti nih, tapi kita malas untuk turun langsung mencari data. Nah, kita akan mengambil data tersebut di Badan Pusat Statistik atau di web lainnya. Seperti kita akan meneliti berapa sih nelayan yang ada di desa Luhu. Nah, karena kita masih mencari tahu, kita turun langsung di lapangan, kita bisa mencari tahu lewat kantor desa atau kita mencari tahu lewat Badan Pusat Statistik. Penelitian yang saya ambil menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah periode 2017 sampai dengan 2020. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan metode dokumentasi dan metode kepustakaan. Jadi, teknik pengumpulan data ini kita menggunakan dokumentasi yang kita turun langsung, kemudian kita amati, lalu kita catat, kita foto, kemudian kita up menjadi data. Lalu kepustakaan, kita seperti mencari tahu tentang data-datanya di perusahaan-perusahaan. Teknik analisis data. Teknik analisis deskripsi statistika digunakan untuk menganalisis data sampel dengan cara mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk angka-angka agar mudah dipahami oleh pihak yang membutuhkan. Jadi, teknik analisis ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif yang menganalisis dengan berbasis angka ataupun data kategorik atau data numerik. Teknik ini digunakan untuk mengolah data statistik atau data hasil survei lainnya. Analisis deskriptif. Deskripsi statistik ini menggunakan nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Penelitian ini memiliki nilai minimum sebesar 0,15 dan nilai maksimum itu sebesar 0,65. Kemudian data mean atau nilai rata-rata sebesar 0,3776. Standar deviasi sebesar 0,1832. Kemudian untuk penjelasan statistik deskriptif variabel ROE atau Y itu memiliki nilai minimum sebesar 0,2 dan nilai maksimum sebesar 0,22. Mean atau nilai rata-ratanya sebesar
0,1091 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,5770. Analisis regresi. Analisis regresi sederhana. Berdasarkan tabel yang kita peroleh, kita menghitung menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B1 X1 tambah E, yaitu sama dengan ROE. A itu sama dengan 0,044 dan BX itu sama dengan 0,173. Jadi ROE sama dengan 0,04 ditambah dengan 0,173 ditambah dengan E. Jadi persamaan regresi tersebut bisa kita artikan sebagai nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0,44. Artinya apabila nilai variabel SER sama dengan 0, maka nilai variabel ROE sebesar 0,44. Kemudian nilai koefisien regresi variabel SER yang diperoleh sebesar 0,173, artinya setiap terjadi penambahan SER sebesar 1% akan meningkat ROE sebesar 0,173. Uji hipotesis, uji T. Jadi uji T berdasarkan tabel A. Tabel A sama dengan 0,05 dan DK sama dengan N kurang K kurang 1, yang berarti DK sama dengan 31. Sehingga tabel yang diperoleh sebesar 2,182. Berdasarkan tabel yang di atas, T hitung yang diperoleh sebesar 3,582, yang artinya T hitung lebih besar daripada T tabel. 3,582 lebih besar daripada 2,182 dengan taraf signifikan sebagai nilai sig kurang lebih A sama dengan 0,5, 0,01 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi berdasarkan tabel nilai konstanta determinasi variabel bebas SER terhadap variabel terikat ROR diperoleh sebesar 0,300, yang berarti 30% variabel terikat. ROE dapat dijelaskan oleh variabel bebas SER. Untuk sisanya, 100% dikurangi 30% sama dengan 70% dijelaskan oleh variabel yang lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian. Kita masuk di regresi berganda. Sebelum itu, pahamkan apa yang diarti dengan regresi. Regresi sederhana tadi menggunakan satu variabel X dan variabel Y. Sedangkan regresi berganda menggunakan dua variabel independen tetapi dipengaruhi oleh dependen Y. Judul regresi berganda yaitu pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan hasil daerah Provinsi Gorontalo. Nah, di sini kita memiliki 2X. 2X itu maksudnya apa? Jadi kita memiliki variabel yang akan memengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kemudian yang kita akan pengaruhi itu variabel terhadap pendapatan hasil daerah Provinsi Gorontalo. Rumusan masalah yang pertama, apakah pajak kendaraan bermotor atau PKB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah PAD Provinsi Gorontalo pada tahun 2011 sampai dengan 2020? Yang kedua, apakah pajak bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo pada tahun 2011 sampai dengan 2020? Yang ketiga, apakah pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau biasa disebut dengan BBNKB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah PAD Provinsi Gorontalo pada tahun 2011 sampai dengan 2020? Tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mengetahui pengaruh yang diberikan pajak kendaraan bermotor PKB dari tahun 2011 sampai dengan 2020.
Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh yang diberikan pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dari tahun 2011 sampai dengan 2020. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh signifikan yang diberikan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama. Hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian di sini kita memiliki 3 kebenaran yang harus kita uji. Yang pertama, hipotesis pertama, terdapat pengaruh pajak kendaraan bermotor atau PKB terhadap pendapatan asli daerah. Hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Dan hipotesis yang ketiga, terdapat pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama bermotor secara simultan terhadap pendapatan asli daerah. Jenis penelitian kali ini kita menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Dasar penelitiannya, pajak kendaraan bermotor X1 dan bea balik nama kendaraan bermotor X2 apakah akan mempengaruhi pendapatan asli daerah atau Y. Jadi variabel bebasnya pajak kendaraan bermotor X1 kemudian bea balik nama kendaraan bermotor X2, variabel terikatnya pendapatan asli Y. Definisi operasional variabel. Nama variabelnya kendaraan bermotor atau X1. Indikator variabelnya peningkatan jumlah kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor, kemudian sanksi pajak, kemudian kualitas pelayanan kantor Samsat. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau X2, yaitu indikator variabelnya pengetahuan wajib pajak, kemudian kesadaran hukum pajak, kemudian pengawasan terhadap petugas pemungut pajak, yang terakhir penerapan sanksi hukum. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu, yaitu PAD Provinsi Gorontalo yang diambil menjadi populasi 10 tahun terakhir dari tahun 2011 sampai dengan 2020. Kemudian sampelnya kita menggunakan teknik pengambilan sampel, teknik purposive sampling yang memiliki kriteria. Yang pertama, data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB periode 2011 sampai dengan 2020. Kemudian yang kedua, data target dan realisasi pajak BA balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB periode 2011 sampai dengan 2020. Yang ketiga, data target dan realisasi pendapatan asli daerah PAD periode tahun 2011 sampai dengan 2020. Maka yang menjadi sampel adalah berupa data laporan keuangan tahunan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo yang termasuk dalam pajak daerah Provinsi Gorontalo. Jenis atau sumber data. Jenis data yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang diantaranya memperoleh laporan keuangan, target dan realisasi pendapatan asli daerah, laporan target dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan BA balik nama kendaraan bermotor dengan periode 2011 sampai dengan 2020 yang diperoleh dari organisasi perangkat daerah atau OPD Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan atau library research. Yang kedua, documentation. Yang ketiga, riset internet atau online research. Teknik analisis data. Teknik analisis data ini menggunakan analisis deskriptif variabel yang akan menghasilkan sebuah angka yang kita jelaskan bisa menjadi mean, median, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Variabel Y, pendapatan asli daerah atau Y. Variabel tingkat pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo menjadi objek nilai terendah atau minimum sebesar 172.326.552,91 rupiah. Sedangkan nilai maksimum sebesar 433.427.781.398,85.
itu pendapatan pada tahun 2019. Kemudian nilai maksimum itu pendapatan tahun 2019. Nilai rata-rata atau nilai MEN pada pendapatan asli daerah yaitu sebesar 302.312, 331,579. Itu adalah nilai pendapatan asli daerah. Kemudian nilai standar deviasinya 95,501, 587, 584,46905. Nilai rata-rata pendapatan asli daerah yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut merupakan representansi yang baik untuk menggambarkan seluruh data pendapatan asli daerah di Provinsi Gorontalo selama periode penelitian 2011 sampai dengan 2020. Kemudian penjelasan statistik deskriptif pajak kendaraan bermotor X1. Nilai terendah minimum itu sebesar 46.234.705,090 yaitu pada tahun 2019, sedangkan nilai tertinggi nilai maksimum itu 111.931.205 rupiah yaitu pada tahun 2019. Kemudian nilai rata-rata MEN pada pajak kendaraan bermotor itu sebesar 78.693.031.409,2 rupiah dengan nilai standar deviasi 21.120.769,83453. Nilai rata-rata pajak kendaraan bermotor yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo selama periode penelitian 2011 sampai dengan 2020. Kemudian penjelasan statistik deskriptif variabel BA balik nama kendaraan bermotor X2-nya. Itu BA balik BBNKB, variabel pendapatan asli daerah yang sah, nilai terendah minimum itu sebesar 352.299.350 rupiah yaitu pada tahun 2011, dan nilai tertinggi maksimum itu 132.732.511.510 yaitu pada tahun 2019. Adapun nilai rata-rata MEN pada BA balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB yaitu sebesar 92,44844 dengan nilai standar deviasi 17.812.330.802,35217 rupiah. Jadi nilai rata-rata BBNKB lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data BA balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo selama periode penelitian yaitu 2011 sampai dengan 2020. Analisis regresi. Analisis regresi berdasarkan hasil pada tabel di atas dapat disusun persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 12.969,78 ditambah dengan 4,701384 X1 ditambah dengan 0,591.542 X2 tambah dengan E. Jadi, nilai konstanta sebesar 12.969,78 tersebut merupakan nilai tetap, berarti bahwa pendapatan asli daerah yang diamati selama periode penelitian tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas, maka nilainya sebesar 12.969,78.
Kemudian untuk koefisien regresi variabel pajak kendaraan bermotor atau X1 sebesar 4,71384 yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo sebesar 1%, maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 4,71384 kali. Kemudian koefisien regresi variabel atau BA balik nama kendaraan bermotor X2 sebesar 0,591542 yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan pada BA balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo sebesar 1%, maka akan meningkat pendapatan asli daerah sebesar 0,51542 kali. Uji hipotesis. Uji T. Nilai T untuk variabel pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 10,72858 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari nilai T tabel 2,364 dengan nilai profitabilitas yang diperoleh sebesar 0,00 yang berarti lebih kecil dari nilai alfa 0,05 sehingga HO ditolak dan HA diterima. Jadi nilai HO itu hipotesis yang tidak terpengaruh itu ditolak, kemudian H itu hipotesis yang pengaruh itu diterima. Dengan demikian pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Gorontalo yang diamati selama 2011 sampai dengan 2020. Kemudian untuk nilai T hitung untuk variabel BA balik nama kendaraan bermotor adalah sebesar 1,10978 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari nilai T atau nilai tabel 2,364 dengan nilai profitabilitas yang diperoleh sebesar 0,3040 yang berarti lebih besar dari nilai alfa 0,05 sehingga HO diterima dan HO ditolak. Dengan demikian, pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa BA balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo yang diamati selama tahun 2011 sampai dengan 2020. Uji hipotesis uji F. Hasil pengujian simultan. Berdasarkan hasil uji F tabel di atas, diperoleh nilai F hitung, itu F statistik sebesar 117,8400 yang berarti lebih besar dari F tabel 4,74 dengan nilai profitabilitas 0,004 atau lebih kecil dari 0,05. Kemudian dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa pajak kendaraan bermotor X1 dan BA balik nama kendaraan bermotor X2 berpengaruh simultan dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Y Provinsi Gorontalo selama 2011 sampai dengan 2020. Kemudian uji hipotesis yang ketiga, koefisien determinasi. Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dianalisis daripada tabel. Diperoleh nilai koefisien determinasi untuk model regresi yang diamati adalah sebesar 0,962914 atau sebesar 96,29%. Nilai ini berarti bahwa variasi perubahan pendapatan asli daerah di Provinsi Gorontalo yang diamati selama tahun 2011 sampai dengan 2020 dapat dijelaskan oleh variabel pajak kendaraan bermotor dan BA balik nama kendaraan bermotor sebesar 96,29%. Jadi, pajak kendaraan bermotor dan BA balik kendaraan bermotor itu dapat disimpulkan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo yang diamati selama 2011 sampai dengan 2020. Sekian penjelasan dari video saya kali ini. Apakah ada kesalahan dalam pengucapan kata atau pengucapan angka? Itu kesalahannya dari saya. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.